alaihissalam datang kepada beliau, bermunajat kepada beliau. Jadi saya bacakan dalilnya gini. Dalam surat Taha ayat 14. Isra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin an au ajidu 'alan nari huda. Ketika Nabi Musa kemudian melihat api, lalu Nabi Musa berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Lalu, "Falamma ataha nudiya ya Musa." Ketika kemudian Musa mendatangi tempat api itu, dia lalu diseru, "Wahai Musa, ini sungguh ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na alaika, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau wahai Nabi Musa, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sungguh wahai Nabi Musa, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Ini pernyataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itu pernyataannya. Silakan. Masih ada, Bang? Jadi saya jadi merinding ini ya, Bang? Ya, artinya Anda melepaskan doktrin dan dogma yang selama ini mencengkeram saudara saya ini terhadap keyakinan saudara. Maafkan saya karena Islam itu memang datang untuk menyelamatkan seluruh manusia yang mau diselamatkan, yang mau menyelamatkan dirinya. Makanya Al-Quran itu tadi kepada ahli kitab pun Allah menyeru, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin." Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kandungan kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu wahai ahli kitab, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, cahaya dari Allah dan Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah kemudian Allah pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada manusia
yang menginginkan mengikuti keridaannya menuju kepada jalan keselamatan dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan dengan Al-Quran itu manusia kepada jalan yang lurus. Yesus berpesan, apabila Nabi kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Berarti ada masa di mana muncul pengajar baru yang menyempurnakan kemudian risalah kenabian para nabi, di mana tujuan kedatangannya adalah untuk seluruh umat manusia. Satu, Bung, Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Mazmur 147 dan seterusnya. Nabi Musa dikhususkan spesial untuk Bani Israel. Yesus juru selamat, tapi hanya untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23, sungguh Tuhan akan mengutus juru selamat untuk Bani Israel, titik 2, yaitu koma pembuka, Yesus Kristus. Yesus mengaku apa? Dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lalu Nabi Muhammad gimana? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk satu suku, satu bangsa, satu negara, satu bahasa, tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah engkau diutus wahai Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam, semesta alam. Rahmat ini apa? Kasih sayang. Rahmat bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah kasih sayang. Jadi Islam datang untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Cuman karena ada orang yang kemudian mencoba untuk merusak nama Islam itu, sehingga Islam selalu diidentikan dengan teroris dan seterusnya. Padahal coba kita lihat dan kita resapi, amankah kita minoritas ini di negara ini yang mayoritas? Ingat, Bung, seluruh dunia negara yang paling banyak penduduk Islamnya itu di Indonesia. Dan saya rasa seumur kita hidup di negara ini, negara yang paling aman kurasa itu di Indonesia ini dibandingkan negara-negara yang lain. Padahal umatnya terbesar di dunia, umat Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Tapi alhamdulillah aman. Kalau Islam itu agama yang anarkis, agama teroris, bagaimana mungkin kemudian, mohon maaf nih, penjajah diusir oleh mayoritas Islam meskipun ada pejuang juga dari non-Islam? Bagaimana mungkin mau menyisahkan rumah-rumah ibadah penjajah yang menjajah ratusan tahun, yang akibatnya meluluhlantahkan Nusantara, jutaan orang menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim. Begitu diusir, masakan kalau Islam itu bukan rahmat, tidak meratakan dengan tanah rumah-rumah ibadah penjajah ini? Buktinya tidak. Sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya rumah-rumah penjajah, rumah ibadah penjajah. Belanda, peninggalan Belanda masih ada, Portugis masih ada. Lembaga kitab mereka yang sekarang menjadi lembaga Alkitab Indonesia itu juga titipan Belanda, warisan dari Belanda. Andai saja Islam itu agama teror, agama yang agama sadis, radikal dan seterusnya, habis lembaga-lembaga Kristen, sekolah-sekolah Kristen yang dibawa oleh Belanda itu rata dengan tanah. Lalu kita bikin masjid aja. Atau kan rampasan perang kan? Mereka diusir, berarti rampasan perang. Dirubah masjidnya kemudian menjadi gereja di rumah masjid. Lembaga kitabnya dirubah menjadi lembaga Al-Quran. Sekolah sunggak Kristennya dirubah menjadi pesantren-pesantren. Tapi kan buktinya tidak. Buktinya tidak. Kenapa? Islam menghargai minoritas yang meskipun seagama dengan penjajah, tetapi mereka butuh rumah ibadah. Islam beri. Mereka ada sekolah, Islam beri. Mereka ada lembaga, Islam beri. Islam tidak pernah menyentuh harta dari penjajah. Semua diserahkan kepada negara. Padahal negara waktu itu belum terbentuk. Nah, inilah buktinya bahwa apa yang diterangkan tentang Islam, teroris dan seterusnya, tak ada bukti. Justru coba lihat, Bung. Coba kita lihat di negara di penjara masalah agama, mengenai syarat, siapa yang lebih banyak di penjara karena masalah agama tentang Islam? Siapa orang dia yang di penjara? Tapi kalau dari Kristen sudah minoritas, paling banyak di penjara mereka. Karena kenapa? Menghujat, belum lagi yang lari ke luar negeri. Menghujat Islam ke luar negeri, Sopiantul, siapa lagi? Paul Song, Saifuddin Ibrahim,
dewa siapa namanya kita? Dewa bulan dan seterusnya. Di Islam siapa yang keluar negeri lalu menghujat Kristen yang ada di Indonesia? Tak ada. Tak ada. Harusnya orang Islam itu tiap bulan ke Mekah, tiap bulan ke Arab. Harusnya mereka lari ke Arab, habis itu menghujat Kristen yang ada di Indonesia. Tapi di Islam ada nggak yang kayak gitu? Tak ada. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam hanya agama jihad. Apa itu jihad? Berjuang. Apabila diganggu, apabila diserang, baru mereka jihad. Andai Islam itu bukan agama jihad, Indonesia tak menang. Indonesia tak merdeka. Kalau hanya mengandalkan Kristen, tidak bisa. Kenapa? Karena Kristen itu slogannya apa? Kasihi musuhmu. Belanda datang merampas kopi, kasih juga coklat. Belanda datang merampas kemudian nikel, kasih emas. Karena Kristen itu ajaran kasih. Kalau Islam tidak. Islam itu ajaran agama jihad, rahmatan lil alamin. Nah itu bung pembedanya antara kita. Sehingga ketika Anda berbicara mana dalilnya dalam Al-Quran tentang Allah, Allah bercerita tentang dirinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi yang setara dengan Allah, yang setara dengan Dia. Nah, itulah Allah ketika bercerita tentang hakikat dirinya. Demikian. Silakan. Mungkin ada yang lain. Adakah kopi campur Masako? Halo Bang Suma. Ya, halo Bang. Ya, salam kenal. Salam kenal Bang. Ya, dari Surabaya saya Bang. Ya, sama Bang. Oh ya, Saya dari Surabaya. Makassar saya Bang. Oh Makassar. Iya.